pagi ini kita ke gereja hari Minggu. Daniel tingginya sama tuh sama papanya kalau duduk, karena pakai bantal 2. Oke, udah sampai. Saya semua ya, situ aja. Ya, kalau gitu. Terus Yuna. Shalom. Ya, hari ini dapur kita tutup, jadi kita diajak ditraktir sama Pak Bambang makan Padang. Karena kita mau pulang, Pak Bambang mau narik, kita mau explore Jogja ke terminal apa ya? Jalur 6. Ya, oke. Pak Bambang sarankan kita jalur 6. Pasangan lepas gas. Sekarang rem. Nembak 8 Kayak bus simulator loh mama. Set, set. mana? Kayak gini dah, ya kan? Nih upil Ih, beneran itu kan lagi berapa? yuk langsung terus saja, nggak usah mampir pulang, langsung cus Wonogiri. Yang setuju angkat tangan. Oi sama para mula kayak Di daerah mana itu? Papua. Dia Candi Kalasan. Berarti kita udah deket rumah. Ngawur. Jalan terfavorit. Nih lihat, aduh hijau, besar-besar pohonnya. Wow. Wow. Kayak di Renon. Kayak di Renon ya. Mama? Berat nih. Dari Wow. Coral Way. Iya, ini namanya Coral Way. Kalau kamu nanti ke Florida, kamu cari nama jalan Coral Way kayak gini Daniel. Wow. Panjang jalan. 5 kalinya. Indah sekali, teduh sekali nih. Padahal siang. Oh, panas. Kok nih bus kesukaanku nih, Murni Jaya. Ngawur. Iya, ini Wow, pilihannya banyak sekali. Enaknya. Coba lihat dawetnya. Panas, sumuk banget. Kita beli dawet. Panasnya di luar tuh lihat terang banget. Cendol seger. Ini udah sore, kita mau bikin makan malam, cepet aja. Pomelo, emang lagi musim ya. Terus kita mau bikin sapo tahu, ya, sapo tahu. Pakai tahu sutra. Tahu sutra itu silken tofu. Silken tofu, jamur kuping, pakai jamur enoki bisa, tapi ini lebih ekonomis. Pok choy sama wortel. Itu aja. Pakai saus tiram, bawang putih, maizena, cuci tangan dulu. Udah 5:30, ntar lagi udah waktu makan. Set. Kenapa? You okay? Thank you baby my love. Terima kasih. Gimana beli bu roti? Thank you ya, sorry. Aku dong di kiss. Waktu aku masih muda, sekarang juga masih muda, maksudnya waktu lebih muda, jauh lebih muda, kayak aku usia remaja gitu, aku suka diam di rumah. Bukan suka diam di rumah, aku di rumah aja gitu, mungkin gak ada pilihan lain ya saat itu ya, di rumah aja. Kalau di rumah itu aku paling sering hal yang aku lakukan adalah dengerin radio. Radio itu adalah temanku yang paling setia. Asal nggak mati listrik pasti nyala radionya. Sampai aku hafal ya, stasiun mana, jam berapa yang aku suka acaranya, ada beberapa lagu-lagu yang aku suka.
Terus acara-acaranya aku paling seneng kalau misalnya aku lagi apa aktivitas atau aku ngapain sambil nyuci, sambil nyapu halaman, kalau dengerin kayak gitu. Dan mereka tuh ngobrol kayaknya aku nggak sendiri, kayak ada orang di situ gitu loh dengan radio itu. Nah, terus ada juga yang kayak ada telepon interaksi gitu kan, bisa nelpon. Aku nggak nelpon sih, aku dengerin aja obrolannya, kayak menyenangkan, kayak hanya dari mendengar, kayaknya it takes me there gitu, kayak aku ada dibawa ke situ gitu, di ruangan itu, dengerin orang ngobrol, aku sambil ngapain, dan itu saat itu sangat menghibur sekali buat aku. Nah, sekarang ini ketika aku melihat ke belakang, kayak kok terulang kayak gitu, cuman bedanya sekarang aku yang ngobrol, ada orang yang mendengarkan. Kalian teman-temanku yang online yang mendengarkan on the other side gitu ya. Momennya tuh kayak hampir mirip gitu loh. Aku juga sendiri, kalau suamiku kerja, kalau anakku sekolah. Instead of aku dengerin radio, aku yang ngobrol. Saat itu radio itu bener-bener aku banyak sampai hafal banget sama acara-acara radio. Buang dulu nih. Di saat usiaku belia gitu ya, masih sangat muda, nggak begitu banyak punya teman kayak gitu. Tapi aku nggak pernah ngerasa sendirian. Karena itu aku dengerin radio. Ini disebut jamur kuping karena dia katanya mirip kuping bentuknya. Dan dia itu tumbuhnya di kayu-kayu yang udah lapuk gitu ya. Bener nggak sih? Tadi siang kita ditraktir Pak Bambang, kan Padang. Kadang kalau males masak itu Padang lah solusinya. Kenangan masa kecil atau masa muda itu banyak membentuk kita ya, menurutku. Banyak membentukku. Kadang-kadang aku berpikir zona nyaman kita itu ada yang namanya uncomfortable comfort zone. Kayak zona nyaman padahal itu nggak nyaman sama sekali. Keluarnya itu susah. Tapi ada kuasa yang dahsyat yang bisa memindahkan aku, mengubahkan aku. Di situ aku ketemu sama Tuhan Yesus. Di situ aku lahir baru. Dan sekian tahun dibentuk. Sekarang saatnya pindah lagi new environment di Jogja sini. Oke, bahan-bahannya udah siap. Jadi aku bikin sapo tahu. Udah jam 5:30. Bawang putih, tahu sutra atau silken tofu, jamur, wortel, pok choy, saus tiram, sedikit air, garam, dan maizena. Itu aja. Ini namanya pas beli tadi pomelo madu. Berharap dia semanis madu. Tebel banget kulitnya. Dulu aku nggak ngerti juga kenapa aku kerja di kapal. Kenapa ya? Saat itu aku sampai nangisnya tuh bukan nangis yang kayak gimana, nangisnya tuh gerung-gerung sampai Mama, boleh pulang adik, sampai kayak gitu nangisku dulu waktu pertama kali naik kapal. Kontrak pertamaku kayak gitu. Tapi akhirnya aku 10 tahun menjalani itu dan akhirnya aku mengerti, oh aku bersyukur ya, banyak sekali yang pas di jalan itu nggak ngerti, nantinya di depannya itu oh kayak gitu. Semua kita pastilah pernah ada momen-momen yang kayak gitu. Katanya kalau mau lihat pemandangan yang indah itu biasanya jalannya nggak terlalu mulus. Kalau melihat pemandangan yang indah, beautiful view, jalan yang dilalui itu biasanya berkelak-kelok kayak gitu. Ini aku salah potong, biasanya Pak Bambang yang potong. Ntar dia datang, waduh, diketawain deh gue. Hehehe, tidak masalah. Wow, wow, banyak airnya, seger manis banget. Wow, bukan manis banget, seger dia itu loh. Ternyata nggak salah potong kok. Is good. Pinter Daniel pilih ya, Daniel yang milihin ini tadi loh. Ternyata ya. Enak. Lagi sayang. Kulitnya aja yang tebel dia. Ada namanya generational curse. Kutuk keturunan. Kita itu kayak ada kutuk keturunan gitu loh. Jadi
ada kayak cerai, perceraian itu di keluarga. Nah, itu aku waktu mau nikah, aku cerita sama pastorku, Pastor Yanto, terus dia bilang, ya memang ada, keturunan ada, itu bisa dipatahkan hanya dengan kuasa darah anak domba Allah. Jadi, aku percaya itu udah dipatahkan. Kadang-kadang kalau berantem tuh pengen ngomong tuh asal gitu, pengen asal ngomong gitu. Tapi jaga jangan sampai keluar perkataan yang, karena perkataan kita tuh ada kuasanya. Lebih baik diem aja, kalau marah tuh lebih baik diem daripada memperkatakan yang enggak. Gampang banget ngomong ya. Tapi kok lagi marah, itu udah namanya penguasaan diri. Buah roh yang terakhir, penguasaan diri. Nyiapin 3 box, yang kepake cuma 1 dong. Itu pun nggak penuh. Cuci tangan dulu. Nggak ada bijinya loh. How come? Kok bisa? Ini kan sejenis jeruk. Kok bisa nggak berbiji ya? Kadang kita nggak tahu apa yang orang lain alami. Pernah aku diundang makan, kayak gitu ya. Pernah diundang makan, terus aku tahu diri lah, aku pilih di menu itu sesuatu makanan yang paling murah. Restorannya juga nggak murah, restoran tuh sangat fancy menurut aku, dari tempatnya, lingkungan daerahnya, terus bentuk restorannya, masuk itu udah tahu ini fancy restoran yang aku, yang paling murah aja segini, tapi aku pilih yang paling murah. Pas makanannya datang, langsung dibilang, kenapa pilih itu? Emang nggak bisa bikin sendiri? Langsung kayak, aku sangat tersinggung. Aku pengen bilang saat itu, ini yang paling murah. Ini pun salah. Kalau orang udah nggak suka sama kita, semua keputusan kita itu salah. Dulu, aku orang tersinggung. Kalau sekarang sih diundang lagi misalnya, terus aku tetap melakukan hal yang sama, terus dibegitukan lagi, aku hanya akan tersenyum. Masa sih? Ya, tapi itulah, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya.